Pernah nggak sih lihat laporan keuangan terus langsung pusing? Tenang, hari ini kita akan coba bedah salah satu bagian yang paling menarik, yaitu aset tidak lancar. Kita akan pakai laporan tahunan 2025 dari perusahaan energi ENRG sebagai contohnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Kok bisa ya perusahaan keluar uang jutaan dolar tapi malah dicatat sebagai aset, bukan sebagai biaya? Ini kedengarannya agak aneh, tapi justru inilah kunci untuk memahami cara perusahaan seperti ENRG berinvestasi untuk masa depannya. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bedakan dulu harta atau aset perusahaan jadi dua kelompok besar. Ada yang buat jangka pendek, ada yang buat jangka panjang. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Aset lancar itu ibarat secangkir kopi yang kita minum pagi ini. Langsung memberi energi, tapi ya efeknya untuk hari ini aja. Sedangkan aset tidak lancar, itu lebih mirip rumah yang kita bangun. Sebuah investasi untuk kenyamanan kita bertahun-tahun ke depan. Keduanya sama-sama penting, tapi horizon waktunya beda jauh. Nah, sekarang coba kita lihat laporan ENRG. Kelihatan banget kan, jomplang. Nilai aset jangka panjang mereka itu jauh lebih besar daripada aset jangka pendeknya. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran untuk masa depan. Pertanyaannya, isinya apa aja sih aset jangka panjang ini? Oke, sekarang kita akan coba bedah salah satu kategori yang paling besar dan mungkin paling bikin bingung, yaitu beban tangguhan. Tenang, kita akan pakai analogi yang sederhana biar lebih kebayang. Coba bayangkan, kita ini sebuah perusahaan energi. Kita kan nggak bisa asal ngebor minyak di sembarang tempat kan? Kita harus keluar banyak uang untuk persiapan demi bisa dapat untung di masa depan. Prosesnya itu bertahap. Pertama, ya cari dulu lokasinya. Ini butuh survei, tes macam-macam. Kedua, kalau lokasinya udah ketemu, kita harus amankan haknya. Ini termasuk bayar sewa jangka panjang dan biaya persiapan lainnya. Baru deh yang ketiga, kita bangun anjungannya, beli peralatannya. Nah, yang paling penting untuk diingat, semua biaya ini dikeluarkan sebelum perusahaan dapat 1 sen pun dari minyaknya. Inilah yang kita sebut investasi. Dan ini dia bagian yang paling keren. Coba lihat tabel ini. Semua langkah tadi itu benar-benar ada loh di laporan keuangan. Langkah pertama, temukan lokasi. Itu dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. Nilainya sampai 115 juta dolar. Langkah kedua, amankan hak. Nah, ini yang kita sebut beban tangguhan. Dan yang ketiga, bangun anjungan, pastinya masuk ke aset tetap. Jadi semua pengeluaran di awal ini dianggap sebagai aset. Jadi intinya begini. Aset tidak lancar itu bukan cuma barang fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti anjungan minyak, tapi juga mencakup biaya-biaya yang tak berwujud, seperti biaya survei dan sewa lahan. Kenapa? Karena semua itu adalah investasi yang sudah dibayar di muka untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang paling penting untuk bisa membaca neraca keuangan seperti seorang ahli strategi. Kita tidak melihatnya sebagai biaya, kita melihatnya sebagai investasi. Tapi tunggu dulu, selain biaya eksplorasi, ada satu lagi loh aset tak kasat mata yang nilainya juga signifikan banget, yang mungkin sering terlewatkan di laporan keuangan. Namanya aset pajak tangguhan. Anggap saja ini semacam kupon pajak prabayar. Jadi, karena perusahaan mungkin pernah kelebihan bayar pajak di masa lalu, sekarang mereka punya semacam kupon yang bisa dipakai untuk mengurangi pembayaran pajak di masa depan. Dan untuk ENRG, kupon pajak ini nilainya nggak main-main loh. Lebih dari 58 juta dolar. Itu kan artinya penghematan nyata yang sudah mereka pegang untuk tahun-tahun mendatang. Jadi seberapa besar sih porsinya? Kalau kita lihat dari total aset jangka panjang ENRG yang jumlahnya 1,6 miliar dolar, aset pajak tangguhan ini memang bukan yang terbesar. Tapi, hey, 58 juta dolar itu tetap angka yang sangat besar dan jelas tidak bisa diabaikan. Oke. Setelah kita bedah satu persatu, jadi apa kesimpulan besarnya? Apa sih yang bisa kita pelajari tentang strategi ENRG dari semua ini? Coba deh lihat perbedaannya di grafik ini. Aset jangka pendeknya sekitar 206 juta dolar. Sekarang bandingkan dengan aset jangka panjangnya yang mencapai 1,6 miliar dolar. Ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa strategi ENRG itu berfokus pada investasi besar untuk masa depan. Rasio ini itu seperti menceritakan sebuah kisah. Kisah bahwa ENRG sedang membuat pertaruhan besar yang butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk membuahkan hasil. Jadi, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, aset tidak lancar itu adalah cerminan investasi perusahaan untuk masa depannya. Kedua, item-item tak berwujud seperti beban tangguhan itu sangat krusial.
Dan ketiga, rasio antara aset lancar dan tidak lancar itu bisa membongkar fokus strategi perusahaan, apakah mereka bermain untuk jangka pendek atau jangka panjang. Ini membuktikan bahwa laporan keuangan itu jauh lebih dari sekedar dokumen akuntansi yang membosankan. Ini adalah sebuah narasi. Narasi tentang keputusan masa lalu dan ambisi di masa depan. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, cerita apa lagi ya yang menunggu untuk diungkap dari laporan-laporan keuangan lainnya?